Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arifin Wadil Nugroho, NIM B100220105. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai skripsi saya yang berjudul Pengaruh Likuiditas, Profitabilitas, dan Leverage terhadap nilai perusahaan pada perusahaan teknologi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2024. Kemudian untuk latar belakang penelitian ini didasari oleh berkembangnya pesat ekonomi digital yang kini menjadi tulang punggung ekonomi modern. Laporan ekonomi SEA memproyeksikan nilai ekonomi digital Indonesia akan mencapai 109 miliar dolar pada tahun 2025 yang menjadikan terbesar di Asia Tenggara. Dinamika ini tercermin jelas di pasar modal kita melalui indeks IDX Tekno. Saham-saham di sektor ini memiliki karakteristik yang unik. Volume perdagangan yang sangat masif, namun disertai dengan volatilitas harga yang tinggi. Tantangan utamanya adalah banyak perusahaan teknologi berada dalam fase pertumbuhan agresif atau cash burning. Namun, investor tetap menuntut di kemampuan perusahaan menciptakan nilai perusahaan jangka panjang. Selain itu, terdapat urgensi akademis berupa research gap atau inkonsistensi dari penelitian terdahulu. Sebagai contoh, studi dari Sari dan Widiawati tahun 2021 menemukan likuiditas berpengaruh positif. Namun, penelitian menurut Ramadhani dan Asmi tahun 2023 justru menemukan tidak ada pengaruh signifikan pada sektor ini. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk menguji kembali faktor-faktor tersebut dengan data terbaru tahun 2024. Selanjutnya, tinjauan pustaka dan definisi operasional. Teori utama yang menjadi landasan penelitian ini adalah teori sinyal. Teori ini menjelaskan bahwa manajemen perusahaan berupaya mengurangi asimetri informasi dengan mengirimkan sinyal berupa laporan kinerja keuangan yang kredibel kepada investor. Dalam penelitian ini, terdapat 4 variabel utama yang didefinisikan secara operasional. Yang pertama, nilai perusahaan, merupakan persepsi investor terhadap tingkat keberhasilan manajemen yang diukur menggunakan rasio Tobin-Skew. Yang kedua, likuiditas, yaitu kemampuan perusahaan melunasi kewajiban jangka pendeknya tepat waktu yang diproyeksikan dengan current ratio. Yang ketiga, profitabilitas, menunjukkan efisiensi manajemen dalam menghasilkan laba bersih dari aset yang dimiliki yang diukur dengan return on asset. Yang keempat, leverage, menggambarkan tingkat penggunaan utang dalam struktur modal perusahaan yang diukur dengan debt to equity ratio. Lalu selanjutnya kerangka pemikiran dan hipotesis penelitian. Berdasarkan landasan teori dan tinjauan empiris tersebut, dapat dirumuskan menjadi 3 hipotesis penelitian. Hipotesis pertama, likuiditas berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Hipotesis kedua, profitabilitas berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Hipotesis ketiga, leverage berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Untuk selanjutnya, metode penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif asosiatif untuk melihat hubungan kausal antar variabel. Populasi penelitian ini mencakup seluruh perusahaan sektor teknologi di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2024 yang berjumlah 47 perusahaan. Dengan menggunakan teknik purposive sampling, diperoleh sampel sebanyak 35 perusahaan yang memenuhi kriteria kelengkapan data laporan keuangan. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder, yang bersumber dari laporan keuangan tahunan dan laporan keberlanjutan tahun 2024 yang diakses melalui situs resmi Bursa Efek Indonesia. Kemudian untuk teknik analisis data terdiri dari statistik deskriptif yang berfungsi untuk melihat gambaran umum seperti rata-rata, minimum, dan maksimum pada setiap variabelnya. Yang kedua, uji asumsi klasik sebagai prasyarat agar model regresi tidak bias yang meliputi uji normalitas, multikolonialitas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi. Yang ketiga, analisis regresi linear berganda untuk memprediksi pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Dan yang terakhir, uji hipotesis yang terdiri dari uji koefisien determinasi, uji kelayakan model atau uji F, dan yang terakhir ada uji parsial atau uji T. Selanjutnya untuk hasil analisis data, yang pertama itu ada analisis statistik deskriptif yang dapat dilihat di tabel sini. Yang kedua ada uji normalitas. Yang ketiga ada uji multikolinearitas. Yang keempat ada uji heteroskedastisitas. Yang kelima ada uji autokorelasi.
Yang keenam ada analisis regresi linear berganda. Yang ketujuh ada uji koefisien determinasi. Yang kedelapan ada uji signifikan simultan. Dan yang terakhir uji signifikan parameter individual atau UJT. Selanjutnya hasil analisis dan pembahasan. Berdasarkan hasil pengolahan data diperoleh temuan sebagai berikut. Yang pertama, nilai koefisien determinasi atau R-square sebesar 28,9%, yang artinya ketiga variabel independen dalam model ini mampu menjelaskan 28,9% variasi nilai perusahaan, sedangkan sisanya dijelaskan oleh faktor lain di luar model. Untuk uji hipotesisnya, hipotesis pertama, likuiditas diterima. Nilai signifikan 0,019 lebih kecil dari 0,05. Hal ini menunjukkan pasar merespon positif kemampuan perusahaan menjaga arus kas lancar sebagai sinyal stabilitas operasional. Yang kemudian H2, profitabilitas diterima. Nilai signifikan 0,031 yang lebih kecil dari 0,05. Dengan koefisien regresi paling besar, ini membuktikan bahwa profitabilitas adalah faktor dominan. Investor sangat menghargai kemampuan perusahaan mencetak laba. Hipotesis H3, leverage, yaitu ditolak. Nilai signifikansi 0,488 yang lebih besar dari 0,05 menunjukkan bahwa besar kecilnya utang ternyata tidak menjadi pertimbangan utama investor dalam menilai perusahaan teknologi di tahun 2024. Investor lebih fokus pada inovasi daripada struktur modal. Dan yang terakhir kesimpulan. Secara simultan atau GF, likuiditas, profitabilitas, dan leverage berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. Namun secara parsial atau UJT, hanya likuiditas dan profitabilitas yang terbukti berpengaruh positif signifikan, sedangkan leverage tidak berpengaruh. Implikasi dari penelitian ini yaitu perusahaan harus memprioritaskan efisiensi laba dan keamanan likuiditas untuk meningkatkan valuasi di mata investor, dibandingkan berfokus pada pendanaan utang. Cukup sekian dari saya. Bila ada salah kata saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.